Iman kita gandeng siapa? Saudara kita, orang tua kita, kakak adik kita, sahabat kita. Kalau udah sepakat, kuncinya itu ada kebersatuan dengan kuasa Allah. Disitulah mukjizat terjadi. Disitulah kunci dari pengabulan sebuah doa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya boleh menjumpai Anda kembali meskipun hanya melalui video-video di Bible Learning ini. Saudara-saudara, boleh dong sekali-sekali Anda tulis di kolom komen. Akhir-akhir ini Anda sedang sibuk apa sih? Romo, saya sedang sibuk-sibuknya nih, lagi repot-repotnya mempersiapkan pernikahan anak-anak kami, Romo. Romo, saya sedang sibuk banget nih sama proyek yang mudah-mudahan goal, Romo. Tolong doain ya, Romo. Sebagai imam, saya selalu mendoakan umat saya, mendoakan Anda. Semoga pekerjaan Anda dilancarkan. Semoga rezeki-rezeki Anda tanpa hambatan. Semoga Anda juga merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Atau ada juga yang mengatakan, Romo, di bulan September ini bulan kitab suci. Saya sibuk sekali dengan aneka macam kegiatan-kegiatan seputar BKSN. Di lingkungan, di wilayah, di paroki, aneka macam lomba. Terima kasih Romo. Bulan kitab suci ini umat semakin bergerak untuk mencintai firman Tuhan. Atau ada juga yang mengatakan, Romo, saya kan cuma pensiunan Romo. Cuma sendirian juga di rumah. Paling kerjaannya ya nyapu, ngepel, nyuci, makan, ya udah gitu-gitu aja. Saudara-saudara, apapun kesibukan kita, apapun latar belakang kita, saudara-saudara, Tuhan telah memberikan waktu 1 hari 24 jam. Tolong sediakan waktu untuk Tuhan secara khusus. Sebelum Anda mulai kegiatan Anda, di tengah-tengah kesibukan Anda, setelah Anda menyelesaikan semua hari Anda, ingatlah beri waktu khusus kepada Tuhan. Menjadi penting di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kesibukan, gerasak gerusuk, gedebak-gedebuk sana sini. Coba sekali-sekali berdoa. Karena apa? Ini penting. Ketika kita berdoa di tengah kesibukan kita kayak disadarkan, oh iya ya, semua perjuangan saya ini saya tidak sendirian. Ada kuasa, ada perlindungan Tuhan bekerja dalam diri saya. Ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang selalu menguatkan saya. Itu saudara-saudara, ketika capek, ketika lelah, waktu kita habis sama pekerjaan-pekerjaan kita, jangan lupa berdoa di tengah-tengah kesibukan Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video ini saya mau mengangkat satu tema, yaitu kekuatan rahasia yang dimiliki oleh gereja. Gereja yang saya maksud bukan gereja dengan G-nya huruf kecil. Kalau gereja G-nya huruf kecil itu mengacu kepada gedung-gedung gereja. Ada yang mewah, ada yang besar, ada yang dari beton, ada yang sederhana, ada yang kecil. Itu kalau gerejanya huruf kecil, mengacu pada gedung gereja. Tetapi yang saya maksud adalah kekuatan yang dimiliki oleh gereja G-nya huruf besar. Kalau gereja G-nya huruf besar mengacu kepada persekutuan, kebersamaan orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Ternyata saudara-saudara, orang-orang ini, kalau mereka sendiri, mungkin kita bisa ragu. Romo, iman saya juga gak kuat-kuat banget Romo. Romo, iman saya masih suka goyang-goyang, masih penuh dengan keraguan. Tetapi saudara-saudara, kalau setiap orang beriman berkumpul, bersepakat, bersatu dalam kasih, dalam persaudaraan, iman yang kecil-kecil itu akan punya kekuatan yang luar biasa. Seperti cahaya lilin, kalau cuma satu lilinnya, mungkin tidak ada apa-apanya dengan kegelapan malam. Tapi bayangin kalau cahaya-cahaya lilinnya ini berkumpul 1 juta lilin bernyala bersama-sama, akan menghalau kegelapan malam yang pekat sekalipun. Saudara-saudara, ingatlah, kita punya kekuatan. Tapi kalau kita satukan dengan kekuatan saudara-saudara seiman dalam sebuah ikatan kasih persaudaraan, itu menjadi luar biasa.
Hal itu disadari oleh Tuhan Yesus ketika para muridnya, orang-orang yang datang kepada dia. Yesus sadar orang-orang ini bukan sekedar segerombolan, orang yang lagi demo, orang yang lagi nonton konser. Tetapi ada kekuatan yang luar biasa dalam diri orang-orang ini kalau berkumpul bersama. Misalnya di toples ini ada sekumpulan kerikil-kerikil. Ini ada sebuah kerikil. Kalau cuma satu, apalah artinya? Kayaknya nggak ada gunanya. Tapi apakah Anda sadar saudara-saudara, bangunan pencakar langit yang megah itu dibangun dari kumpulan-kumpulan kerikil seperti ini. Jadi satu kerikil punya kekuatan menjadi luar biasa kalau bersama dengan yang lain. Tuhan Yesus di Injil Matius bab 18, misalnya di ayat 19. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bayangin coba saudara-saudara, iman kita gandeng siapa? Saudara kita, orang tua kita, kakak adik kita, sahabat kita. Kalau udah sepakat, kuncinya itu. Sepakat artinya apa? Ada kasih, ada saling menguatkan, ada persaudaraan, ada rasa percaya yang saling meneguhkan satu sama lain. Sepakat juga dengan kuasa Allah, jangan pernah lupa. Undang juga Allah dalam doa-doa kita. Kekuatannya bukan sekedar satu orang ditambah dua orang gitu. Tetapi bagaimana perkumpulan orang-orang yang berkumpul dalam doa ini sepakat. Ada kebersatuan dengan kuasa Allah. Disitulah mukjizat terjadi. Disitulah kunci dari pengabulan sebuah doa. Apa yang tidak mungkin kalau kita bersama-sama bergandengan tangan dalam persaudaraan dan kasih akan menjadi mungkin. Ditambah lagi Tuhan Yesus berkata begini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, gereja bukan sekedar gerombolan, bukan sekedar orang-orang yang datang ke sebuah tempat seperti nonton konser, tidak. Orang-orang beriman ini di gereja berkumpul dalam nama Yesus. Percaya pada Tuhan yang sama, menjalankan perintah-perintah Tuhan yang sama, sehati, sepikir, satu kehendak, betul-betul menjadi satu saudara satu sama lain. Tidak ada permusuhan, tidak ada konflik dan percekcokan di antara anggota-anggota gereja ini. Gereja sungguh-sungguh bisa menghadirkan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Maka saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah anggap remeh kebersamaan kita di dalam gereja. Banyak sekali orang malas ke gereja. Artinya apa? Mereka menarik diri dari perkumpulan yang punya kekuatan ini. Maka kalau orang menarik diri, dia dapat masalah, dia dapat sakit penyakit, dia menjadi goyang. Karena apa? Dia tidak menempelkan hidupnya dalam kebersamaan bersama anggota gereja yang lain. Dia berjuang sendiri. Saudara-saudara, kalau bersama-sama selalu ada kekuatan yang luar biasa. Nah saudaraku, Tuhan Yesus juga menyadarkan para pengikutnya bahwa selain punya kekuatan, perkumpulan orang-orang beriman ini juga rentan, juga rapuh. Oleh apa Romo? Oleh konflik dan kesalahan. Karena apa? Kesalahan yang diperbuat oleh satu orang dalam gereja akan mempengaruhi yang lain. Akan menimbulkan konflik demi konflik, makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Inilah yang coba diingatkan oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai gereja, perkumpulan orang-orang beriman ini kehilangan kekuatannya. Kekuatannya mulai pudar karena terpecah belah. Tuhan Yesus dalam ajarannya di Matius bab 18 ayat 15 sampai 20 juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperlakukan kalau di antara kita ada orang yang berbuat salah. Saudara-saudara, saya jadi ingat dengan bacaan pertama dari nubuat Yeskiel
Yeskiel bab 33 ayat 7-9. Ini bagus sekali ini. Gimana Romo kalau dalam keluarga ada satu orang buat salah? Kalau dalam sel komunitas ada orang yang berbuat salah, lalu apa? Seringkali kita nggak mau repot. Romo kalau saya tegur nanti berantem. Romo nanti kalau saya tegur dia akan nyautin lagi. Emangnya kamu suci, kamu juga punya salah. Jadinya kesalahan saya juga dibongkar-bongkar. Coba baca Yeskiel bab 33. Begini bunyinya. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dalam hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Ini firmannya itu cukup keras ini. Nubuat Allah melalui Nabi Yeskiel yang menggarisbawahi betapa besarnya tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Bukannya sok suci, bukannya sok paling benar, tetapi kita masing-masing punya tanggung jawab. Kalau ada saudara kita, salah satu di antara kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang jahat, kita bertanggung jawab memberi teguran, memberi sebuah peringatan. Masalahnya saudara-saudara, banyak orang salah dalam memberi teguran. Misalnya, menegur teman yang salah tapi di depan banyak orang. Siapa sih yang mau ditegur, kesalahannya dibongkar, diungkap di depan banyak orang? Nggak ada yang mau, saya aja nggak mau, Anda juga pasti nggak mau bukan? Kita seolah-olah dipermalukan, aib kita dibongkar di depan orang banyak. Dilanjutkan di ayat 9. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara-saudara, lagi-lagi di sini mau ditekankan adalah soal tanggung jawab kita. Kalau ada salah satu dari kelompok kita, persaudaraan kita, perkumpulan kita, komunitas kita melakukan kesalahan. Bukan poinnya apakah dia bertobat atau tidak, apakah teguran kita akan efektif atau tidak. Tetapi nubuat Yeskiel menyadarkan kita, jangan diam saja, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu kalau ada salah satu di antara kita melakukan sebuah perbuatan jahat, sebuah kesalahan dan dosa. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus sadar betul akan kerapuhan orang-orang yang berkumpul atas namanya ini. Karena apa? Tidak gampang memberi teguran, tidak gampang memberi nasihat. Tuhan Yesus sadar betul mentalitas atau kebiasaan seperti itu yang biasa terjadi di dunia ini akan melemahkan kekuatan gereja. Bukannya bersekutu, berkumpul, berdoa, tetapi masing-masing pergi menjauh. Ada permusuhan dan konflik yang makin sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu kembali ke Matius bab 18 saudara-saudara, dikatakan begini. Di ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini yang tidak kita temukan dalam nubuat Yeskiel. Maka betullah kalau Tuhan Yesus dikatakan sebagai pemenuhan nubuat para nabi. Yesus mengajarkan caranya. Jangan pernah menegur orang langsung di depan orang banyak sekaligus. Dia bukannya malah sadar, tapi dia malah bisa menjadi semakin jahat. Karena dia akan merasa seperti orang yang dianiaya, yang ditelanjangi kesalahannya di depan orang banyak. Maka Tuhan Yesus memberikan sebuah petunjuk pertama, yaitu tegur dia di bawah 4 mata. 2 pribadi berbicara, bukan cuma dengan mulut, bukan juga dengan pikiran, tapi juga dalam satu persaudaraan. Ada kasih di situ. Mudah-mudahan dengan cara yang tepat, dengan 4 mata ini, orang itu sadar akan kesalahannya dan mau memperbaiki hidupnya. Syukur-syukur kepada Allah kalau itu terjadi. Tetapi saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan,
Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, jika ia tidak mau mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi yang dibawa itu dua atau tiga orang. Orang-orang yang berkompeten. Jangan orang-orang yang bisa jadi kompor meleduk. Jangan orang-orang yang cuma bisa hanya memperkeruh suasana. Saudara-saudara, pentingnya ternyata kekuatan gereja, perkumpulan orang-orang dua atau tiga ini untuk menyadarkan orang yang berbuat salah ini. Lagi-lagi kuncinya, jangan pernah membongkar kesalahan orang langsung di depan orang banyak. Lalu dikatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus menggali kembali kekuatan gereja. Selain kekuatan yang pertama tadi, kekuatan gereja dalam berdoa. Ketika ada persaudaraan, sepakat bersekutu dalam nama Yesus, doa-doa mereka akan dikabulkan. Sementara di bagian ini ternyata kekuatan gereja, 2-3 orang yang berkumpul, apalagi jemaat, bisa membantu orang yang hidup dalam kesalahan, dalam dosa berat, bisa sadar akan dosa-dosanya. Jadi kuncinya bukan pakai semangat permusuhan supaya bisa menghukum, supaya bisa mempermalukan, supaya kesalahannya terbongkar, supaya dia kapok misalnya. Tetapi semangat yang digunakan di sini adalah semangat persaudaraan. Meskipun mereka melakukan sebuah kesalahan, bisa jadi mereka nggak sadar, bisa jadi karena mereka kepepet, bisa jadi mereka punya alasan tertentu. Bagaimana kita sebagai saudaranya merangkul mereka, menyadarkan mereka dengan cara-cara yang tepat. Maka dari itu, betullah saudara-saudara yang dikatakan oleh Mazmur bab 95. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan yang bisa terdengar dan tampak dalam diri saudara-saudaramu yang memberi nasihat, memberi wejangan, memberi teguran atau bahkan peringatan, Tuhan juga bisa bekerja dalam diri mereka. Karena dalam kebersamaan mereka Tuhan hadir. Dikatakan janganlah bertegar hati. Itu kuncinya saudara-saudara. Supaya gereja, kebersamaan kita, 2-3 orang yang berkumpul, bersepakat dalam nama Yesus. Doanya sungguh luar biasa. Bahkan sampai-sampai membawa orang berdosa kembali ke jalan yang benar. Saya Romo Yosef selalu berdoa untuk Anda. Semoga Anda bisa berdoa bersama-sama juga dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, paroki, gereja dimanapun Anda berada. Ingat, ada kekuatan yang bekerja di antara kita. Jangan sia-siakan itu, jangan biarkan kita terpisah dari kebersamaan ini. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.